Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Ya, masih semangat ke Protestan? Kita bongkar kali ini tentang, ya singkat saja ya, karena orang-orang di luar tidak banyak menonton panjang-panjang kayak pendeta-pendeta punya itu. Mitos Alkitab terjemahan, Protestan menjual dusta dengan bumbu dramatis. Yes, kita sudah bosan ya dengar dongeng murahan ini. Gereja Katolik bakar orang hanya karena mereka menerjemahkan Alkitab. Pernah dengar dongeng murahan ini? Protestan menjual narasi ini seolah-olah Vatikan punya hobi koleksi obor dan kayu bakar. Ya, padahal faktanya jauh lebih sederhana dan jauh lebih memalukan bagi mereka yang terlanjur percaya pada mitos ini. Yang pertama, terjemahan Alkitab itu bukan barang haram. Sejak awal, gereja tidak pernah alergi dengan bahasa rakyat. Santo Hieronymus justru bikin vulgata, artinya Alkitab rakyat jelata, bukan Alkitab eksklusif paus. Buktinya sepanjang abad pertengahan ada terjemahan ke dalam Gotik, Slavonik, Koptik, Armenia, dan bahkan Prancis kuno. Jadi siapa bilang gereja melarang? Larangan itu baru muncul secara sporadis di tempat-tempat di mana kitab suci dijadikan jimat sesat oleh kelompok bidat seperti Albigensian dan Beguine. Ya, silakan Google apa itu bidat, itu yang muncul kembali di Protestan juga. Dengan kata lain saudara-saudara, bukan masalah bahasa tapi masalah isi. Terjemahan Alkitab bukan dosa. Meracik tafsir sesat lalu mengklaim itu wahyu, nah itu baru kena masalah. Ya. Yang kedua, para martir Alkitab yang sebenarnya martir bidat. Ya. Nama-nama seperti Wycliffe, Jan Hus, atau Tyndale, pernah dengar? Sering dipajang sebagai pahlawan yang dibunuh karena Alkitab. Faktanya, mereka dihukum karena ajaran sesat, menolak ekaristi, menolak sakramen, menyebar teologi ngawur. Ya. Hus misalnya bukan dieksekusi karena Alkitab Ceko yang sudah beredar sebelumnya, tetapi karena Donatisme dan warisan kesalahan Wycliffe. Tyndale bahkan percaya pada soul sleep, sleeping soul, alias tertidurnya jiwa. Doktrin aneh yang membuat banyak Protestan sendiri garuk-garuk kepala. Ya. Jadi martir Alkitab lebih tepat martir ide-ide ngawur. Kemudian Protestan juga bermain api ya. Kalau mau fair, mau jujur, Calvin membakar Servetus hidup-hidup di Genewa karena trinitasnya dianggap sesat. Martin Luther menandatangani pamflet yang bilang Anabaptis layak dihukum mati. Belum lagi terhitung inkuisisi Protestan di negara-negara Protestan terhadap Katolik. Jadi kalau mau menghujat gereja Katolik dengan tuduhan suka membakar bidat, jangan lupa pasang cermin dulu, make up baik, berdatang omong di sini. Ukir bibir baik-baik baru omong. Protestan bukan hanya main api, mereka juga bikin daftar menu versi sendiri, menu bidat versi sendiri. Protestan ini aneh-aneh juga. Padahal apa yang dilakukan Protestan? Mengambil ajaran Katolik dengan kerangka pikir tertentu, buang yang mereka suka, seleksi dari situ, kemudian memaksa orang Katolik untuk tunduk pada kerangka berpikir mereka. Aneh bukan? Padahal kerangka berpikir itu baru muncul zaman Renaissance. Mau paksa gereja Katolik harus tunduk pada kampung otak yang becat total itu. Nah, yang keempat, drama Alkitab diborgol. Ya. Ada yang tidak paham kenapa Alkitab diikat di gereja, dirantai di gereja. Protestan suka bilang begini, gereja merantai Alkitab supaya umat tidak bisa baca. Salah. Faktanya Alkitab memang dirantai di gereja, bukan untuk menghalangi pembaca, tetapi supaya tidak dicuri. Ya. Karena dulu Alkitab tidak seperti Alkitab Protestan yang 66 buku yang bisa kita temukan seperti kacang goreng di pinggir jalan. Ya. Sama seperti museum merantai koleksi emas, bukan karena benci pengunjung, tapi supaya harta itu tetap ada untuk semua orang. Orang tidak curi karena dirantai. Lalu curi ambil satu Alkitab, artinya Protestan siapa yang mau duduk untuk tulis? Soalnya tahu belajar begitu. Hanya terima enaknya begitu, mau duduk untuk tulis ayat demi ayat. Itu hanya orang Katolik saja yang bisa, Protestan sudah bisa. Ya. Jadi lagi-lagi mitos Protestan runtuh di hadapan logika sederhana. Nah, inti persoalannya ada di otoritas. Mereka mau bolak-balik ke mana? Serangan Protestan biasanya asal bukan Katolik, titik. Selesai. Seluruh mitos ini sengaja dipelihara
karena Protestan alergi dengan satu kata, otoritas. Mereka ingin setiap orang jadi paus kecil, tafsir Alkitab seenaknya, dengan dalih sola scriptura. Sola scriptura itu artinya tidak ada otoritas lain yang bisa mengatakan kamu salah, kamu benar, bukan? Sementara Alkitab tidak bisa mengatakan kamu salah, kamu benar. Hasilnya ya saya sendiri yang menentukan, oh ini tafsir saya benar, oh ini tafsir saya salah. Kalau saya sendiri yang tentukan ya sudah. Keren kan jadi Protestan. Jadi akibatnya apa? Kekacauan denominasi yang tidak pernah selesai sampai detik ini. Dan mereka masih teriak-teriak terus, tapi teriakannya dialihkan ke Katolik, karena Katolik tidak mau tunduk pada penafsiran pribadi ala Protestan. Mereka sadar bahwa benteng Katolik sangat kukuh. Sementara kalau mau baku hantam di antara mereka, nanti kelihatan lucu kan. Makanya mereka hantam di gereja Katolik karena tahu main pingpongnya seperti itu. Kalau main pingpongnya sama Protestan, kebas begini di sana bilang, Oke, ya. Jadi itulah buah dari penolakan otoritas gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Ya, kekacauan denominasi tidak pernah selesai. Ribuan gereja, ribuan atau ratusan ribu ya. Ribuan tafsir, ini bahkan sampai jutaan. Ribuan kebenaran. Kebenaran versi Wicana, kebenaran versi Jerry, kebenaran versi HPD, kebenaran versi Deking Gares, kebenaran MDM lagi, kebenaran Patrick Smith, Adi Markus lagi, penari-penari latar masih banyak. Oke. Jadi ini dusta yang terlalu murahan sebenarnya ya saudara-saudara. Kalau ada yang masih percaya gereja Katolik bakar orang gara-gara Alkitab terjemahan, jawab saja dengan sinis. Itu bukan sejarah, itu propaganda. Protestan hanya bisa hidup dari propaganda anti-Katolik. Gereja menjaga kitab suci dari manipulasi bidat, sementara Protestan menulis ulang kisahnya agar terlihat sebagai korban heroik. Bahkan sampai sekarang mereka masih menggambarkan diri sebagai korban yang dianiaya Patrice Allegro. Oke. Yang sebenarnya terbakar adalah konsistensi mereka sendiri. Hangus dimakan sejarah dan logika. Follow for more into the jungle of Protestantism.